terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kezia dari Prodi Pariwisata akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menyampaikan maksud atau tujuan agar pesan dapat tersampaikan. Dan komunikasi nonverbal itu sendiri adalah penyampaian pesan atau maksud tujuan yang disampaikan tidak dengan kata-kata, melainkan dengan mimik, gerak tubuh, isyarat tubuh, dan lain-lainnya. Nonverbal itu ada banyak, salah satunya adalah komunikasi objek. Nah, pesan itu dapat tersampaikan, pesan seseorang dapat tersampaikan dari cara mereka memakai baju, dari cara mereka berpenampilan. Jadi bagaimana orang itu penampilan akan menunjukkan siapa dia, menunjukkan bagaimana ciri-cirinya dia, dan bagaimana dia bersikap terhadap orang-orang sekitar. Selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan itu menunjukkan bagaimana kedekatan satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi dengan caranya dia berjabat tangan, caranya dia bersalaman, caranya dia berpelukan atau bahkan berciuman, itu akan menentukan bagaimana orang itu sifatnya seperti apa. Contohnya itu adalah orang-orang yang misalnya dalam suatu perkumpulan mereka adalah sepasang kekasih, mereka akan menunjukkan bagaimana mereka cara bersentuhan dan berpelukan. Kalau misalnya mereka berpelukan, mereka berciuman, berarti itu adalah salah satu contoh bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekasih. Selanjutnya adalah orang-orang yang berkeluarga, yaitu mereka menunjukkan bagaimana keakraban satu dengan yang lainnya. Ketika mereka berbicara satu dengan yang lainnya, kedekatan mereka seperti apa, itu akan menunjukkan apa yang hubungan apa yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Lalu perkumpulan-perkumpulan seperti organisasi atau pekerjaan, dan mereka bagaimana cara mereka bersentuhan, berjabat tangan, atau melakukan deal suatu macamnya, itu akan menunjukkan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka perbincangkan, apa yang sedang terjadi dalam perkumpulan itu. Orang dinilai dari gerakan tubuh yang mereka biasa tampilkan di depan umum. Contohnya dari cara mereka berjalan, cara mereka makan, cara mereka duduk, dan lain sebagainya. Orang-orang akan melihat bagaimana misalnya nih contohnya mereka makan di suatu restoran, tapi mereka itu makannya dengan ngangkat kaki satu, terus makannya tuh pakai tangan dan tidak, istilahnya kurang beretika. Itu akan menunjukkan dari kalangan mana dia berada. Lalu sebaliknya, apabila dia makan di suatu restoran lalu mereka berbicara dengan lembut kepada pelayannya, lalu mereka makan dengan baik, lalu mereka makannya dengan sendok, dan mereka ketika selesai makan mereka menutup sendoknya disilang begitu, itu artinya mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Itu adalah salah satu contoh gerak tubuh yang bisa kita nilai dari mana ke orang itu berasal, atau dari derajat mana dia berasal. Lalu yang selanjutnya itu adalah prosemix. Prosemix itu adalah ruang atau jarak yang kita tempatkan diri kita dengan satu dengan yang lainnya. Contohnya kita adalah sebagai keluarga. Kalau keluarga kita biasanya berbicara itu dengan jarak yang sewajarnya tapi cukup dekat. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada hubungan yang pribadi dengan orang-orang yang sekitar yang kita anggap keluarga. Lalu kalau misalnya orang yang berpacaran, biasanya mereka suka berdekat-dekatan ya. Jadi mereka berdekatan satu dengan yang lainnya, lalu mereka melakukan hubungan kontak fisik dan segala macamnya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Lalu beda lagi dengan orang-orang yang menempatkan dirinya atau menaruh dirinya jaraknya itu jauh. Artinya mereka masih belum terlalu kenal atau mereka masih stranger, dan mereka bisa saja hanya teman yang sama-sama dalam satu lingkungan. Mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar dalam satu lingkungan yang sama, dan mereka hanya menunjukkan bahwa mereka adalah teman dan tidak lebih dari teman. Begitu. Jadi ada banyak sekali cara-cara yang bisa ditunjukkan dari jarak kita berbicara dengan orang dan jarak kita kepada orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir dalam pembahasan saya itu adalah vokalik. Nah, vokalik ini cara yang dipakai tinggi. Kita bisa menilai bahwa orang itu sedang bersuka cita, sedang happy, atau sedang marah, atau mereka sedang kecewa dari volume yang mereka gunakan pada saat mereka berbicara kepada orang. Contohnya mereka berbicara dengan nada tinggi kayak, "Kamu ini gimana sih?" Itu berarti menunjukkan bahwa dia sedang marah. Kalau misalnya kita melihat orang itu bilang, "Mohon maaf, saya
melakukan kesalahan, tolong ampuni saya, itu menunjukkan bahwa memang dia pada saat itu sedang merasa bersalah dan mereka sedang sedih bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Lalu ada juga yang ketika bersuka cita mereka terlalu excited, bahkan nada volumenya ikut tinggi juga, jadi seperti wah aku senang sekali, aku mau kesini, aku mau kesini, aku mau kesini. Jadi menunjukkan suara itu, tone itu menunjukkan ekspresi kita pada saat itu, perasaan kita pada saat itu, apakah kita sedang senang, apakah kita sedang sedih, apakah kita sedang marah, apakah kita sedang kecewa. Jadi orang-orang bisa menilai kita dengan perilaku yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang tanpa kita bilang kalau saya sedang marah, kalau saya sedang happy, kalau saya sedang kecewa, kalau saya sedang sedih dan lain sebagainya. Jadi dengan kita menunjukkan ekspresi atau mimik atau gerak tubuh kita atau cara pandang kita atau bagaimana kita berperilaku, itu menunjukkan apakah di mana kita saat itu sedang berada. Apakah kita lagi di posisi yang happy, apakah kita lagi sedang menjalin hubungan dengan seseorang, apakah kita lagi sedang bekerja dengan seseorang, apakah kita lagi ingin menunjukkan sesuatu apa yang kita ingin tunjukkan kepada mereka melalui gerak tubuh kita, melalui komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan kepada sekitar kita. Nah, itu adalah 5 jenis komunikasi nonverbal yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Biasanya kita bisa menilai orang ya, bagaimana orang itu bersikap kepada kita, bagaimana orang itu berbicara kepada kita, apakah dia suka dengan sifat kita, apakah dia cocok dengan kita, apakah dia tidak cocok dengan kita, atau mereka merasa kecewa bahkan dengan kita, mereka sedang marah kepada kita, atau bahkan mereka sedang menaruh harapan kepada kita, menaruh perasaan kepada kita. Itu kita bisa lihat dengan komunikasi nonverbal yang mereka tunjukkan kepada kita. Nah, itu adalah 5 jenis yang saya rangkum dari research yang saya lakukan, bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tingkah apapun yang kita lakukan pada saat kita belajar, pada saat kita bekerja, pada saat kita berjalin hubungan dengan orang atau orang-orang sekitar, itu akan menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Oleh karena itu kita harus menjaga tingkah kita sehingga kita tidak mengecewakan orang lain, sehingga kita tidak membuat orang lain merasa dirugikan. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.